lo sebagai teman yang baik, sebagai seorang manusia, mungkin lo tidak berguna untuk pasangan, tapi lo bisa berguna buat orang banyak, itu pahalanya sama aja bakal lebih besar. Hi, welcome to my podcast, Listen to Kimia Fam. Well, I'm Kimi Fitri Medisti and I'm gonna be your friendly mom. We'll talk about single fighter bersama para narasumber single fighter yang sukses di bidangnya. Kalau di episode-episode sebelumnya atau di ke-20 episode kemarin para narasumber kita adalah single fighter yang sukses dan bahagia. Di Desember atau mulai di episode 21 ini kita akan menghadirkan narasumber-narasumber yang pernah menjadi single fighter. Salah satunya adalah seperti single man yang satu ini, pernah sukses bahkan sekarang juga masih eksis di dunia per-IO-an, dan juga akhirnya sekarang di tahun 2020 bisa melepas masa lajangnya, alias ex single man yang satu ini hadir untuk menemani saya, Aldi Tama. Yeay! Ya ampun. Kalau nggak ada podcast ini kita nggak akan ketemu. Kalau nggak ada pandemi ini kita nggak akan ketemu. Bener banget. Ya kan? Ini tuh kayak apa ya? Reuni tapi silaturahmi. Silaturahmi. Terakhir kita tuh ketemu dalam rangka apa ya? 10 tahun lalu. Serius ya? Iya, jadi zaman itu gue patokannya kan The Groove itu kan dibantuin bikin logonya waktu itu kan tahun 2010. Bener. Itu 2010 tuh. Iya. 2010 pas ngeluarin single waktu itu, kemudian nggak lamanya kan gue sosok bikin pesantren kilat, bikin pengajian gitu, buat menyimbangi hidup ya. Ini kalau yang dengerin gue tuh kayaknya ngebayanginnya gue berjenggot, jidatnya hitam, pakai peci gitu ya sekarang ya. tapi kan kamu mah tetap eksis Kak. Jadi tidak seperti itulah. Tidak seperti itu. Gitu kan. Jadi memang bisa dibilang gue kenal sama Kakak Aldi ini zaman-zamannya kita tuh lupa kenal pertama kali itu kapan ya? Iya, gue juga lupa ya. Kalau nggak salah satu acara deh, tapi nggak tahu acara apa. Satu acara ya, benar ya. Pokoknya dari situ gue kan dulu di radio kan, kamu kan bawa The Groove, interview dan ketemu teman-teman juga, dan akhirnya kamu minta bikinin logo dan lihat kamu jadi inget lagi kan gue. Iya benar. Gue nggak tahu tuh sejarahnya gimana. Nanti kita ngobrol ya di luar ini ya. Nah terus balik lagi nih sih Kak Aldi ini sempat atau malah sampai sekarang eksis di dunia per-IO-an dan juga artis manajemen. Artis manajemen sama gue MC. Entertainment nggak sih? Char apa? Char. Masih Char Entertainment itu. Ya apa kabarnya? By the way ngomong-ngomong setelah 10 tahun ini nggak ketemu, mungkin kita cerita dari awal dulu deh. Kenapa sih Aldi tuh minat di dunia IO seperti itu? Minat di dunia IO sebenarnya bukan IO doang, tapi lebih suka ke hal-hal yang kreatif. Terus udah kecemplung di situ dan ya udah daripada balik lagi ke masa lalu, jadi gue lulus SMA tahun 2002 di sekolah pariwisata. Jadi keluarga gue tuh dulu sekolahnya pariwisata di karena mana, daerah Jakarta apa luar kota? Daerah Jakarta. Jaya Wisata Menteng. Jawis ya kan. Nah kenapa ngambilnya SMK? Karena waktu itu keluarga gue tuh bukan keluarga yang mampu, jadi biar langsung bekerja. Dan kebetulan keluarga besar gue tuh kerjanya di bidang itu. Jadi diharapkan waktu itu setelah lulus sudah ada yang menampung atau mereferensikan lah sebagai pemandu wisata. 2 tahun dijalanin, 3 tahun dijalanin, akhirnya gue nggak dapet vibe-nya gitu loh. Nggak dapet vibe-nya, terus nggak dapet happy-nya. Padahal opportunity-nya bagus banget. Di umur 17 tahun itu gue adalah pemandu wisata termuda yang sudah membawa tur ke Eropa. Keren banget sih. Congkak banget. Nah itu maksudnya dulu tuh pesaingnya kan belum sebanyak ini kayaknya. Dulu pesaingnya belum banyak banget, tapi gue setiap gue bekerja gue selalu melakukan hal yang maksimal walaupun tidak di situ. Gitu. Jadi gue membuktikan aja gitu bahwa gue bisa berprestasi. Udah gue coba jalani setahun, 2 tahun, 3 tahun, tapi kok vibe-nya nggak enak ya gitu kan. Foto di Menara Eiffel gue datang, megang salju gue nggak bersyukur gitu. Kenapa bisa begitu ya? Nggak ngerti kan, masa muda. Masa umur muda berapa kan nggak peduli duit dulu kan. Iya. Lu umur berapa by the way waktu itu kira-kira? 17
tahun lulus SMA. Masih 17. Oh bener-bener lulus tuh ya. 17 tahun terus sampai umur 20 tahun. Kemudian gue memutuskan untuk yang gue kayaknya nggak nyaman di sini. Terus waktu itu gue dikenali sama The Groove waktu itu. Personilnya The Groove dulu, Rika. Dikenalin di situ terus gue bilang kayaknya gue mau nyoba dunia yang baru deh, dunia musik gitu. Kayaknya lebih dinamis, lebih santai. Karena kalau jadi pemandu wisata kan lo boleh jalan-jalan keliling dunia, tapi lo ngebabu banget gitu kan, ngelayanin orang, bangun lebih pagi, tidur belakangan, kayak gitu-gitulah gitu. Masa gue anak muda suka ngelayanin, nggak hype banget sih gitu. Tapi konsekuensinya gue bukan menghukum sih, tapi men-challenge diri gue sendiri untuk yang gue mau udahan dari bisnis traveling ini gitu kan, jadi pemandu wisata dengan catatan gue harus membuktikan sama keluarga gue bahwa gue bisa berkembang tanpa bantuan mereka. Jadi tapi emang gue dari umur 16 tahun tuh emang udah cabut dari rumah. Lo berapa bersaudara? Berdua. Anak pertama? Anak kedua. Oh malah si Bontot yang jauh lebih mandiri? Jauh lebih mandiri. BCA juga iya. Apa tuh Mandiri BCA kan? Itu brand loh. Oh iya gak apa-apa. Hai, kali-kali aja kan. Listen to Kimi FM sponsored by amin, gitu. Amin, ya kan. Nah, terus udah gitu di umur itu gue komit. Gue nggak mau bergantung sama keluarga. Gue mau mencoba hal baru di dunia entertain waktu itu. Ternyata gue nggak bantuin Rika waktu itu kan dia cabut dari The Groove kan. Gue bantuin Rika as asisten dulu karena dia ingin mendidik gue dari nol. Kerjanya sama Bu, ngelayanin juga, ngebabu. Tapi itu dia menyenangkan ketika kita bekerja di satu bidang yang baru dan mulainya dari nol. Jadi kita nggak bisa dibohongin kan ketika posisi kita sudah di atas gitu. Bawain kotak make up, baju, nyetirin. Ini sebenarnya gue kerjanya apa sih? Gitu. Berarti pertama waktu si Teh Rika Ruslan itu solo karir kali ya? Apa gimana? Solo karir ya betul, ngeluarin album pertama waktu itu tahun 2004. Tapi albumnya flop karena dia waktu itu pengen solo karir dan tidak ingin bermain di musik yang The Groove mainkan gitu. Jadi memang suasananya, nuansa albumnya lebih idealis gitu. Udah albumnya flop, terus gue bingung ya mau ngapain lagi ya gitu kan. Yang tadinya gue mau nyari duit, kagak dapet duitnya gitu kan. Mau pulang ke rumah malu. Terus gue ikut-ikutan milis. Lo juga dulu pasti ikutan milis kan. Milis segala macam milis deh. Milis ini, milis itu, milis itu. Terus gue iseng-iseng aja bilang itu sebagai event organizer, event kreatif lah, bukan event organizer. Terus gue nulis-nulis gitu konsep, kenapa ya musisi jazz baru sama musisi jazz yang lama tuh kok susah berbaur ya. Seandainya ada tempat acara yang memfasilitasi itu. Kemudian gue blast tuh ke Milis. Tiba-tiba dia hubungin gue, orang mau di Jakarta. Oh kamu? Diundang. Kita tertarik tuh mau bikin tertarik sama konsepnya, bisa nggak dibikinin event ya? Gitu. Itu justru di luar ekspektasi kamu. Di luar ekspektasi gue. Bikin event malah bikin event. Requestnya ya. Sebenarnya bukan bikin event banget sih, tapi lebih ke consultant. Jadi kan ketika gue nemenin Rika, gue kenal sama banyak musisi gitu kan. Terus gue mikir, kalau dibikinin event ini lucu tuh. Akhirnya tuh event berjalan sampai beberapa tahun. Dan gue dihubungin oleh beberapa mall untuk membuat event-event lainnya. Kenapa gue waktu itu meganya mall? Karena mall itu kan sudah ada event wajib setiap tahunnya, ya kan? Tahun baru Cina, liburan sekolah, Natal, Lebaran. Iya, udah ada kalendernya mereka ya, kalender event. Ada kalendernya. Karena itu gue mulai jadi event consultant, terus tiba-tiba gue nyoba as a event organizer gitu. Terus udah itu berjalan sedemikian rupa. Gue juga nggak tahu ya, gue tanpa modal loh. Itu modal gue tuh lebih karena gue bisa PDKT sama musisi sehingga gue dapet deal yang bagus dan gue menawarkan konsep yang emang sebenarnya mereka pengen banget gitu. Ketika mereka suka sama konsepnya kan mereka juga bisa toleransi mengenai budget. Gitu. Itu sebagai event organizer. Terus gue sebagai MC juga gitu. Gue ngapain ya gitu kan. Gue tinggal sama backing vokalnya Rika. Terus dia kerjanya penyanyi terus gagal juga kan karena nggak ada kerjaan tuh ngebackingin Rika. Tapi dia rajin banget, dia bawa profil ke kafe-kafe.
Terus dia bilang, oh ini profil saya, kalau butuh penyanyi saya bisa. Gila ya, bangunnya subuh tidurnya belakangan. Gue bangunnya siang, tidur duluan. Numpang hidup lagi gue. Mau pulang ke rumah kan malu kan. Gue gak punya duit. Terus gue bilang, gue numpang tinggal di tempat lo deh. Terus setiap hari gitu gue ngeliat dia, gila nih anak tekun banget. Terus gue mau ngapain ya gitu kan. Door to door lah ya. Dari situ lo jadi tergerak tuh hatinya. Jadi tergerak. Gue mau jadi penyanyi gak bisa ya kan. Udah gue jadi MC aja deh. Gue datang, jadi dia datang ke satu tempat, nawarin diri jadi penyanyi. Udah gue jadi MC-nya gitu. Dan akhirnya alhamdulillah berkembang gitu. As a manager juga gitu. Waktu itu The Groove ada satu event yang gue create, pengen banget bintang tamunya mereka, tapi kan mereka udah bubar ya kan. Artinya gue bilang udah digabung aja, lo masih jualannya masih bagus kok, yang pengen nonton kalian tuh banyak banget. Dan berhasil gue gabungin mereka. Kemudian jualan, dan gampang banget jualan mereka sampai sekarang. Jadi gue total di industri event kreatif ini untuk yang IO-nya dari tahun 2004. Kalau nge-MC in professional way-nya itu dari tahun 2008. Terus manajerin The Groove dari tahun 2007. Oh itu kalau PNS dapat bonusnya gede banget ya. Iya, karena udah di atas 10 tahun. 2004 mulai kamu ibaratnya dari remaja gitu ya, meletek dari mulai lulus bisa kerja. Ibaratnya umur 17 tahun nih, anak-anak yang pada umumnya itu kan baru mulai kuliah. Betul. Gitu kan. Kamu udah bisa menghasilkan uang. Lagi gitu kan. nyari yang namanya aktualisasi diri. Bener. Lagi sombong-sombongnya. Sengak-sengak. Lagi belagu-belagunya, lagi sok taunya. Ya kan di umur-umur itu kan gitu kan. Iya, benar. Gitu. Dan kamu ya secara tidak langsung bisa out of the box dari remaja pada umumnya gitu loh. Karena bisa making money atau menghasilkan uang. Betul. Itu. Ketika lo merasakan wah semakin banyak nih pesaingnya gitu kan, gimana mengatasinya, atau mungkin punya strategi khusus nggak, kalau ya khususnya ke mall-mall supaya tetap pakai lo terus gitu loh, kayak gitu. Strategi khususnya nggak tahu ya, mungkin karena gue punya pekerjaan lebih dari satu ya, jadi nggak terlalu bergantung pada banyak satu itu aja gitu. Jadi ketika gue kerjain mallnya lagi jalan, kadang satu waktu The Groove-nya juga lagi nggak gitu jalan gitu. Kayaknya tuh udah diatur sama Tuhan gitu. Kalau nge-MC sih jalan-jalan aja kan, karena waktunya kan singkat gitu ya. Gitu. Nggak mau terlalu nge-push. Oke, gue mau di IO aja. Terus gue bukan tipikal orang yang mau membesarkan usaha segede-gede mungkin. Dari dulu gue nggak pernah mau punya karyawan. Gue nggak mau punya kantor. Gitu. Jadi sistemnya kolektif. Oke, kita kerjain bareng. Suatu waktu gue misalnya nggak bisa tapi kliennya dari gue perkenalkan, kita create bareng. Lo PIC-nya nggak punya modal, gue modalin, untung bagi 2, selesai. Timnya gitu. Kayak gitu. Iya, jadi gue nggak ada di push untuk nyari uang pasti setiap bulannya untuk bayar karyawan dan operasional kantor. Gitu. Dan ternyata hal kayak gitu sekarang berlaku loh Kak. Gila ya, gue visioner ya. Iya, makanya itu tadi yang gue bilang. Aldi Tama tuh bisa membuat sesuatu yang itu akan terjadi di masa depan. Contohnya kayak gitu kan sebenarnya. Karena gue kesian loh sama teman-teman gue gitu kan? Yang orang-orang IO ya, lo dibayar klien, apalagi klien kan bayar lama ya. Ya kan sekarang ini lo udah untungnya nggak seberapa, tapi lo ngejar quantity. Ngejar quantity kan lo berarti butuh orang banyak buat ngerjain kan. Lo buat apa gitu, lo hidup buat cuman bayar operasional doang. Gitu. Itu pilihan hidup sih, tapi buat gua sebaiknya tidak begitu untuk menikmati dan menjalani hidup. Benar. Dan kayaknya sekarang juga banyak IO yang let's say mati suri juga kan, apalagi semenjak pandemi ini. Nah, lo sendiri gimana sepanjang ya 2020 gitu menghadapi si virus COVID ini? Dengan pahit banget. Udah untungnya gua nabung ya. Gue sangat bersyukur Tuhan itu memberikan gue suatu anugerah yang menurut gue penting. Gue seleranya bagus. Amin. Tapi gak suka yang bermerek. Jadi lifestyle-nya gak terlalu branded ya Bo? Lifestyle-nya tuh ya itu dia. Itu menurut gue suatu anugerah loh. Ya gue ulang ya, selera gue bagus. Tapi gue gak suka branded.
Ya bagus, berarti gitu. Intinya bukan cuman buat gaya-gayaan aja, karena memang itu taste-nya Aldi. Iya, gitu jadi kan. gue menabung dan akhirnya orang dari taste gue apa segala macam, gue masih kepakainya sampai sekarang. Oke. Tapi ya sempat juga nggak ada kerjaan juga sih, semuanya kan lagi kayak gini kan. Bener. Iya, makanya kan agak surprise juga kan, tahun 2020 ini juga banyak teman-teman yang bilang, bahkan gue sendiri merasakan impact-nya. Honestly gue juga salah satu orang yang kena impact jobless tahun ini. Mau di hire lagi, semua company nggak berani hire karena ya situasi seperti ini. Akhirnya dipospon sampai hari ini gue masih jobless. Tapi namanya hidup kan nggak bisa diem aja ya Kak, kita harus tetap bergerak. Akhirnya I'm doing this podcast gitu, saling sharing, bergerak dan berguna. Betul, dan bermanfaat. Makanya kan gue berharap banget yang mendengarkan sesi ini akan mendapatkan inspirasi dari seorang Aldi Tama, karena bisa jadi aja yang mendengarkan adalah seorang moms atau dads atau mungkin nanti punya anak, ya anaknya ingin seperti itu gitu, visioner, lebih kreatif, dan udah nggak zaman lah terlalu manjain anak, nantinya juga kedepannya kan nggak bagus. Iya betul. Kalau untuk ini bicara tentang parenting ya, seperti itu kan. Ini juga surprise nih, Aldi Tama juga tahun ini tiba-tiba gue lihat, hah, mau nikah di era pandemi pula gitu kan. Gila ya, nekat banget. Makanya itu apa nih yang membuat ini akhirnya kita hadirkan sosok Aldi sebagai ex-single man di episode kali ini, yang membuat akhirnya finally gue lepas nih masalah lajangnya setelah berapa tahun dirimu melajang, dan kenapa tahun ini yang dipilih sebagai tahun lembaran baru di hidup kamu? Di tahun yang sangat durjana ini. Kalau ngomongin relationship sama pekerjaan, dari dulu tuh gue sukanya ngeset diri gue sendiri. Jadi gue kan orangnya bucin banget ya. Oh iya? Ih parah banget. Ya ampun. Tapi gak kelihatan tau. Kamu tuh orang yang sangat ceria. Di umur 20 tahun itu gue sempat cinta mati sama seseorang, kemudian ditinggalin, jadi selingkuhan lagi. Oh iya? Ya kan, kemudian gue sampai beset-besetin tangan gue tulis namanya. Siapa sih? Kita semua pernah mengalami itu. Jadi jangan malu. Benar, kita pernah melewati masa-masa bucin gitu. Bucin. Nah, terus gue decide waktu itu, enggak deh, gue kayaknya percintaan gue kesampingkan deh. Gitu. Jadi gue mau fokus untuk bekerja dan berkarya waktu itu kan. Dari dulu tuh niatnya pengen kawin muda umur 25 tahun. Sebelum umur 20 tahun kan kita pengennya nikah karena cinta ya, bukan karena mikirin tabungan, nanti duitnya juga ada gitu kan. Terus sebagiannya waktu kok gue ngeliat teman-teman gue bercerai, pisah. Itu faktornya kebanyakan karena ekonomi. Gitu. Terus udahlah ya, gue memutuskan untuk gue mau fokus kerja. Dari umur 20 itu? Dari umur 17, dari umur 20 ya. Gue mau fokus kerja. Terus ya bandel-bandel, masa gak boleh ya bandel-bandel, mau bandel-bandel aja. Tapi kalau misalnya ada lagi yang deket sama gue bilang udah, tapi gue gak mau kawin ya gitu. Gak mau serius. Gak mau serius, dan gue gak mau terlalu pakai feel gue untuk relationship sama lu gitu. Udah akhirnya berjalan, semua come in go aja. Terus di umur 27 deh, kalau gak salah umur 27, biasa mak gue mulai nanya, ya kan, kamu kenapa, kamu tuh kok gak nikah, kapan kamu nikah? Gue padahal laki-laki ya, umur 27 tahun disuruh nikah, lagi bagus-bagusnya itu gitu kan. Terus gue bilang sama dia, menyokap gue, kan nikah kan butuh tabungan. Gitu kan, nikah itu kan butuh persiapan. Gue aja hidup sendiri aja masih begini, apalagi kalau gue punya relationship sama orang lain gitu. Ya udah pokoknya mama doain. Tahun depan pekerjaan gue bagus banget gitu kan. Gue kan ingat-ingat ya, berarti ini jawaban dari doa orang tua gue. Kalau doa gue mah kayaknya biasa aja, nggak dijaba-jaba amat, dosa gue banyak. Cuma ketika orang tua kita sudah mendoakan kan, dikabulkan, kan kita harus menghargai itu gitu kan. Itu lucu banget sih. Jadi umur 28 tabungan gue alhamdulillah udah oke gitu. Tapi kan gue pengen gue mau umroh dulu deh gitu kan. Terus gue kepengen ngumrohin nyokap gue dulu deh gitu. Mobil udah ada. Gak mungkin kan, butuh rumah ya. Iya, gitu. Kayaknya gue memain-mainkan Tuhan loh sebenarnya waktu itu ya. Iya, gue lihat lu udah punya rumah di usia muda juga. Di usia muda kan 30-an, 30. Nah, terus tapi kan kalau punya keluarga kan kalau mau punya istri kan harus punya rumah. Gue nggak mau ngontrak. Itu gue ngetes Tuhan sebenarnya. Jahat ya gue.
Dikasih loh. Oh ya? Dikasih. Lo padahal ngomongnya kayak gitu tuh. Iya, santai aja. Tapi bukannya gue tidak baik ya. Kan gue kayak sangat casual banget gitu ya. Ya Tuhan mengerti maksudnya dengan bahasa yang berbeda gitu ya. Dan dia juga melihat usaha kita. Nah, dikasih dong rumah. Terus gue ngapain? Iya kan? Ya? Terus udah gue akhirnya udah deh gue cari gue ngajakin pokoknya gue cari kenalan lah sama seseorang waktu itu. Sama seseorang membina hubungan hampir 2 tahun, rezekinya bagus banget. Sama yang sekarang nih? Enggak, bukan. Sama yang kemarin. Beda lagi? Oke. Terus habis itu udahan. Udahan. Waktu itu ya karena alasannya gue udah siap, ternyata dianya belum siap gitu. Ya gak ketemu lah ya. Sepihak. Terus waktu itu gue bilang, udah deh, gue udah gak mau lagi deh punya pasangan deh. Gitu. Lo kayak menyerah aja gitu ya? Udah males karena waktu itu gini, perjalanannya gini. Lo minta apa dikasih sama Tuhan. Apapun itu gitu, yang kecil-kecil rezekinya bagus. Lo mau ganti rumah, dikasih kesempatan buat ganti rumah. Jadi waktu itu mantan gue ngasih gue challenge, gue nggak mau rumah di sini, gue mau rumahnya di lokasi yang lebih strategis. Oke. Lo dapet tuh akhirnya? Dapet, Bu. Gila. Padahal kesimpulannya adalah gini. Ternyata mantan pasangan gue saat itu tidak mensyukuri apa yang Tuhan sudah berikan. Setelah umur 30 kita ngomongin cinta enggak juga sih ya. Cinta kita kan udah habis. Prioritas kayaknya kalau umur 30 itu. Kita ngomonginnya kenyamanan dan bagaimana kita bisa menyikapi hidup dengan cara yang bersyukur gitu. Buat gue cinta itu melalui berbagai macam proses lah. Cinta tuh bunga-bunga gitu kan. Nah, habis itu udah gue nggak mau kawin, gila nih, jahat banget nih orang nih, nggak mensyukuri apa yang Tuhan udah kasih gitu. Biasa sakit hati. Udah seberjalannya waktu gue dikenalin sama teman gue. Ada yang putus nih, ada yang gagal kawin juga. Gue waktu itu posisinya emang udah mau nikah terus nggak jadi. Oh ya, tapi gue lagi males gue bilang gitu. Gue lagi males. Ini recovery dulu sebulan 2 bulan, akhirnya di bulan ke-7 gue dikenalin sama bini gue yang sekarang ini gitu. Terus gue kenalin lagi, bilang sama dia, kan kondisinya lagi kayak gini ya gitu kan. Kalau misalnya memang masih mau serius ya ayo aja sih, tapi jangan ngarepin kawinnya cepet, kan kawin butuh duit gitu. Terus ya udah nggak apa-apa, tahun depan juga nggak apa-apa gitu. Jadi gue deket sama dia tuh di bulan Mei 2020 ini, dikenalin, didudukin bareng. Hah? Tahun ini juga? Tahun ini kenalin jadiannya tuh bulan Mei, dikenalinnya dari bulan April akhir deh kalau nggak salah. Terus didudukin bareng sama teman-teman kita, dijodohin. Lu kan gagal kawin, lo nggak punya pasangan, udah deh ngobrol aja gitu. Kecil. Gila, miracle ya, maksudnya ini kan tahun yang bisa bilang tahun orang pada depresi ya. Depresi gitu. Dan kan. Dan lo juga tidak mengharap banyak untuk percintaan atau hubungan baru, tiba-tiba di bulan Mei dan lo nikah kemarin bulan Oktober. Hanya butuh 5 bulan. Nah, lucu lagi nih, miracle dari Tuhan gitu ya. Terus udah gitu, biasa perempuan bilangnya tahun depan nggak apa-apa, tapi udah sebulan 2 bulan ngebet banget pengen dikawinin gitu kan. Kita sempat whatsappan kan, gue nggak ada duit nih Bu. Bener-bener nggak ada duit banget. Jadi uang gue waktu itu emang udah habis-habisan banget lah, yang tidak mungkin gue habiskan. Jadi misalnya gue punya duit sekian, kan nggak mungkin habis bulan ini. Gue ada cicilan lain, jadi tiap bulan tuh gue jatahin gitu. Waktu itu hidup gue tinggal 2 bulan lagi. Perempuan ini nggak ngebet dikawinin juga sih, tapi udah ngasih kode gitu. Kapan ya? Kayaknya udah kebelet ya. Kebelet banget. Gue mempermainkan Tuhan lagi ceritanya. Gue bilang udah deh, gue jual aset aja. Jadi gue punya ada satu aset. Jual aset itu kan tidak gampang ya. Nggak nyampe seminggu laku loh. Apalagi di era susah begini kan. Lu jual apaan Kak? Apartemen. Jadi gue bilang sama dia gini, oke, duit gue cuma tinggal segini, gue nggak tahu hidup gue sampai kapan, gue jual deh apartemen gue. Apartemen gue jual. Kalau apartemen ini laku, kita kawin. Berarti memang sudah jalannya. Tuhan tolong kasih gue petunjuk ya, gitu.
Udah terus gak berapa lama laku tuh apartemen. Gila ya. Dan yang lucunya lagi, yang beli apartemen, jadi apartemen itu gue minta tolong teman gue untuk promote di sosial medianya di Instagram. Teman gue jauh banget, tapi followernya banyak. Pembelinya dari sana. Dan yang lucunya lagi, yang beli adalah temennya istri gue. Dan dia itu nggak tahu kalau itu apartemen suaminya, pacarnya temennya. Iya. Gila ya? Ih, gue merinding deh dengernya karena udah abis itu gue udah gitu kayak gampang banget. Iya. Karena kayak main-main gitu loh. Jadi gue jual apartemen itu, dia ngontak gue, boleh nggak harganya segini? Gue bilang nggak bisa. Ya udah deh, minta nomor rekeningnya, gue DP. Dia nggak nanya lokasi apartemennya di mana, dia nggak nanya jadinya tuh kapan karena masih pembangunan. Dia nggak nanya tuh apartemen lantai berapa. Gue kira cuma main-main doang. Begitu dia udah ngirim bukti transfer DP, gue langsung loncat kesenengan. Gue bilang sama bini gue, oke kita beli cincin. Gitu Bu. Gila. Itulah makanya yang bikin gue merinding itu kadang. Ya itu ya, kalau ngomongin kebesaran Tuhan kita nggak tahu caranya dengan apa gitu. Banyak orang yang sangat berdoa tiap hari. Ya gue tidak melepas diri gue sebagai seorang yang suci atau apapun itu. Cuman kadang kembali lagi Tuhan itu selalu punya caranya untuk mengabulkan atau memenuhi kebutuhan hambanya. Betul. Gitu kan. Caranya Aldi kayak gitu kan. Ya, gue selalu gitu dengan cara casual aja, nggak yang nangis gitu, enggak lah. Tuhan kan menurut gue tidak. Tuhan itu melihat kesungguhannya bukan dari tangisannya, tapi memang dari niat baiknya. Betul, gitu loh. Betul. Gitu. Dan ketika Tuhan sudah ngasih keajaiban itu, lo seyogyanya juga harus menjalankannya dengan baik. Jadi makanya waktu itu begitu itu udah transfer DP, yang gue pikirin adalah kita beli cincin aja, emang kita buat kawin waktu itu. Gitu. Nawaitunya bagus kan, melepas masalah jang. Gitu. Padahal ya makanan di rumah juga nggak seberapa, mau makannya mie instan. Aku tuh pedih banget loh. Biar Natalan lah kan. Banyak. Makanya kan kembali lagi ini sebenarnya tahun orang banyak bisa dibilang ya sakit jiwa malah. Banyak orang yang bercerai, banyak orang yang di PHK, banyak orang yang sangat susah keuangannya, bisa dibilang seperti itu. Tiba-tiba orang bisa beli apartemen gitu kan. Itu kan salah satu hal, gila itu orang duitnya berarti masih banyak dong gitu kan. Dan memaksa gitu kan? Kita pandemi ini memaksa kita untuk berbuat sesuatu yang di luar batas kita. Benar. Harus gitu. Ibaratnya nggak gengsi juga ngelakuin yang sebelumnya pernah kita lakuin gitu kan. Ya contohnya banyak lah teman-teman yang tadinya posisinya di atas gitu, ada juga yang sambil jadi driver ojek online gitu karena kondisi. Betul, lebih gitu. Menghargai hal kecil aja sih sebenarnya. Ya kayak gue juga, yang gue nggak pernah nyangka gue bisa dagang gorengan gitu seperti itu. Kan. Gue aja jualan untung-untung 5.000, 10.000 aja gue happy banget. Nah kayak gitu kan. Kita mah dulu nggak ngelihat itu kan. Bener. Makanya tahun ini tuh kayak mengajarkan ya kita harus lebih bersyukur sih lebih tepatnya. Betul. Allah tuh kayak nih gue kasih nih loh virus sedunia kan global gitu. Gimana cara lo bertahan hidup. Tapi memang bisa dibilang teman-teman kayak seorang Aldi Tama atau sebelumnya narasumber yang gue hadapin juga. Yang bisa bertahan di era tahun paceklik seperti ini adalah teman-teman yang punya networkingnya bagus gitu loh. Karena mereka susah kan mau kalau misalkan mereka orang yang sangat tidak punya networking yang luas, let's say kayak jualan makanan deh kayak gue mau nawarin ke siapa? Kalau bukan ke teman-teman networking gue contohnya, atau kayak Aldi gitu kan, Aset itu kan waktu itu Aldi tawarin lewat temen di sosmed temennya, justru kita nggak pernah tahu dari situ networkingnya ada gitu. Oke. Well terus sekarang setelah melajang berapa lama sih by the way akhirnya memutuskan untuk ya udah gue lepas deh masalah. Iya jadi di umur 27 itu jadi dari 20 ke 27 gue bahkan di umur 27 itu gue memutuskan untuk yang oke, gue nggak mau nikah, udah capek gue. Capek itu dalam arti kata gini. Mungkin dari teman-teman yang lagi ngedengerin ini ya, ketika lo berjuang sepenuh hati sekeras-kerasnya, terus lo dapet rezeki yang bagus banget, pertanyaannya lo rela gak sih untuk berbagi rezeki itu ke orang lain? Bukannya lo harus menjadi orang yang greedy ya, enggak gitu, tapi maksudnya gue pernah ada di masa itu loh. Gila, kalau gue kawin nanti gue harus membagi harta gue ke bini gue, ke anak gue. Pernah ada kayak gitu. Kenapa sampai segitunya?
Karena lo belum masuk di fase ini kali ya. Karena waktu itu lagi enak-enaknya nih, gue dapet rezeki ini lagi enak-enaknya gitu. Terus gue kayak sendiri gitu kayaknya. Terus apaan sih masa gue? Terus gue ngelihat kisah-kisah pernikahan orang di sekitar gue. Gue maunya happy aja di umur segini. Gue mau ngabisin, gue dapetin duit sendiri, gue ngabisin sendiri. Waktu itu gitu gue mikirnya. Tapi ternyata doa dari nyokap gue, terus Tuhan juga ngasih kesempatan, terus tiba-tiba rasa itu ada lagi, punya chemistry sama seseorang gitu kan. Terus gue berpikir lagi, iya ya tapi ngapain ya gue ngabisin duit gue sendiri, tapi nanti gue tua siapa yang mau ngurusin gitu. Itu kayak fase itu tuh kayak bergantian banget ada di kepala gue waktu itu gitu. Tapi akhirnya gue yaudah deh memutuskan oke, gue mau menikah karena tiba-tiba ada satu masa juga di mana gue sendirian nggak tahu gue mau ngapain. Duit ada, lo pernah nggak sih atau teman-teman yang lagi dengerin, lo pernah nggak sih ada di posisi yang duit ada tapi lo nggak tahu mau ngapain? Nah itu dia, kadang ya itu dia, maksudnya banyak hal yang orang punya pasangan tapi nggak punya duit, tapi giliran punya duit lo nggak punya pasangan dan bingung. Iya, lo ngejar banget untuk dapetin duit banyak nih. Kepengen, misalnya gue pengen jalan-jalan ke Amerika gitu. Tiba-tiba itu duit sudah ada dan lo sudah jalan ke Amerika, nyampe Amerika lo nggak tahu mau ngapain. sih. Nah, jadi makanya kan tujuan dari podcast ini tuh Kak Aldi untuk mensupport nih teman-teman yang masih single, karena kan gimana pun juga menjadi single fighter tuh kadang suka ada social judgment. Ini tanya ke Aldi Tama juga di waktu lo zamannya lajang, apalagi nyokap udah nanya nih kapan nikah. Selain nyokap deh, ada nggak teman-teman yang langsung ayo di kapan lo nikah, atau ya disebut sebagai apa namanya bujangan tua lah atau gimana? Pernah nggak sih lo merasakan hal di fase itu? Mungkin teman-teman sekarang yang ya usianya udah 27-an juga belum nikah, pernah kayak Aldi waktu itu? Iya, jadi gue gue pernah ada di posisi itu ya, seseorang yang single, ya kan. Tapi gue juga salut sama orang yang bisa memutuskan untuk yang oke, gue mau single sampai mati selesai, gitu. Gue tidak berani ngejudge karena kan titik nyaman seseorang itu kan beda-beda, ya kan. Dan yang paling penting adalah bukannya lo punya pasangan atau tidak punya pasangan, lo tinggal dengan siapa gitu ya. Tapi yang paling penting adalah lo sudah ada di fase lo sudah bisa berdamai sama diri lo sendiri. Ketika lo sudah bisa berdamai sama diri lo sendiri dan lo siap untuk berkomitmen sama orang lain, lo tidak akan menyalahkan pasangan lo kalau misalnya ada sesuatu yang tidak enak terjadi, gitu. Dan Aldi sendiri melalui proses berapa lama hingga akhirnya lo bisa berdamai dengan diri lo sendiri dan memutuskan untuk nikah? Segila gue kan orangnya kayak kembang api ya, kayak petasan ya. Meletup-letup ya. Meletup-letup. Gue gak suka semua orang tot gitu. Sekarang tuh gue lebih banyak diem, gue lebih banyak mereview. Kalau misalnya gue ada lawan bicara gue pasti tanya dulu, ngecek dulu backgroundnya, kenapa sih dia bisa begini, kenapa bisa begitu. Capek memang, tapi buat gue itu lebih menyenangkan daripada sesuatu yang tidak enak terjadi, gitu. Jadi yang namanya punya pasangan, gak punya pasangan, tapi masalahnya kan ada aja ya, ya kan. Bener. Ada pasangan kesepian, tidak ada pasangan kesepian, ada pasangan ribet, gitu kan. Ya itu kan? Manusiawi banget. Ketika lo sudah bisa berdamai sama diri lo sendiri, mudah-mudahan itu tidak akan terjadi ya, hal yang tidak menyenangkan itu ya. Hal apa yang Aldi lakukan untuk mendamaikan dengan diri sendiri? Let's say mungkin banyak orang kan teman-teman kayak melakukan meditasi atau lebih banyak self-talk atau mungkin lebih banyak berkomunikasi juga sama Tuhan hingga akhirnya dia merasakan kedamaian. Nah, Aldi sendiri ngapain hingga akhirnya bisa ya? Lo harus tahu gitu. Apa yang lo suka ketika lo me time. Lo gitu. Sendiri apa? Cuma dengerin musik, main game, kayak gitu ya. Simple tapi sangat berharga. Simple tapi pasten. Ada di hubungan gue yang sebelumnya, gue orangnya emosional tapi sabarnya tidak ada batasnya, gitu. Jadi ketika gue menghadapi dia, terus gue butuh ruangan sendiri, gue bisa nonjok tembok. Ketemu sama dia lagi gue bisa senyum. Oh, lo justru gitu. Menahan jadi emosinya di belakangnya. Nahan emosi di belakang, lo luapkan
sendirian baru lu ngomong baik-baik sama dia. Karena sesuatu itu tidak akan menjadi baik di saat kita mengeluarkannya dengan emosi gitu ya. Benar banget. Gitu. Gue sempet pernah ke psikolog juga loh. Iya. Nggak apa-apa sih itu. Hampir gila gue. Itu benar, datang ke psikolog orang yang benar. Karena itu akan membantu lo lebih baik. Karena gitu gini. Kan? Mungkin ada juga di fase kita, gue udah ngalah, gue udah melakukan hal yang benar, gue udah nahan emosi, tapi kan kenapa sih lo masih kecewain gue? Gitu. Kalau lo belum bisa berdamai sama diri lo sendiri menghadapi hal itu, pilihannya cuma satu, lo memutuskan untuk single atau lo jadi bucin. Gitu. Itu deh. Tapi itu satu catatan penting nih buat teman-teman yang memang lagi di fase lagi ngedown banget sekarang, nggak tahu harus butuh bantuan dari mana. Curhat sama teman oke lah, tapi kan at least temen itu bukan expertnya. Ya paling teman cuman udahlah gitu, makanya menenangkan aja. Nah, psikolog itu salah satu langkah yang penting. Betul, murah cuy. Bener. Gratis cuy. Tuh, gratis. Teman-teman. Lo datang ke puskesmas cuma bayar 15.000. Ya kalau antri mah antri lah ya, namanya gratisan ya Bu. Udah, lo meluapkan. Gue datang ke psikolog, dia ngomong sama gue, masnya kenapa? Kan gue malu ya umur 34 waktu itu. Maksudnya karena percintaan. Langsung ditembak gitu. Enggak, gue malu mau ngomong gitu kan. Oh akhirnya. Nah ini ya? ceritanya Ya kan? ngadepin psikolog gitu. Udahlah mas, biasa percintaan gitu. Ya udah kenapa? Kalau teman sendiri kan lo pasti dinyanyiin. Benar, teman tuh kadang bisa menjadi pendengar yang baik dan bisa menjadi orang yang julid juga. Iya kan. Belum tentu ceritanya tuh cuma sampai di teman lo. Ya. Besokannya udah nyampe di teman-teman lo yang lain gitu kan. Udah akhirnya lo cerita seadanya. Udah solusinya dia cuman ya udah kalau masnya harus begini dan gue jalankan yang ternyata oke. Dan gratis tuh kan, karena rata-rata ya itu ya, jangankan orang lain gitu, gue juga suka memendam sendiri dan itu nggak bagus sebetulnya apapun itu dipendam, karena orang bisa jadi sakit, bisa mati juga. Betul. Gitu. Sekarang kan banyak juga nih beberapa psikolog yang mulai open, apalagi kan kemarin kita juga baru memperingati Hari Kesehatan Dunia gitu kan, dimana mental health itu penting loh. Jadi buat teman-teman yang mungkin sekarang di fase lo udah dijudge sama banyak orang, social judgment belum nikah atau mungkin lo single, remember you're not alone. Ada Aldi Tama juga di sini dan gue yang support lo bahwa as a single fighter juga lo bisa sukses dan bahagia. Aldi Tama seorang single fighter, ex-single fighter, umur 17 udah bisa ngasilin duit. Kalau lo sekarang ya udah let's say lewat umurnya nggak masalah kan, buktinya kesuksesan itu juga diraih Aldi Tama juga. Sekarang umurnya berapa sih Kak, by the way? 36. Tuh 36. Ya. Ada juga orang itu pengen melepas lajang karena dia malas kerja, menggantungkan hidupnya sama orang lain. Itu menurutku juga salah, ya kan? Mau lo sendirian, mau lo punya pasangan, yang penting lo sudah tahu hidup lo mau kemana, mau ngapain, dan lo jangan pernah menggantungkan diri lo sama orang lain. Nah itu dia. Menurut gue ya, karena nggak bagus juga. Ketika lo sudah menggantungkan diri hidup lo sama orang lain untuk berpegangan gitu ya. Ketika orang itu sudah tidak ada dan mengecewakan lo, sakit. Kebayangin gak sih lo? Sakit banget coy. Parah. Binder dan that sih. Iya gitu deh. Nah, kenapa sih kamu mukanya berubah waktu ngomong kayak gitu? Ya gitu deh. By the way, Aldi Tama salah satu ex-single man atau ex-single fighter. Sebenarnya kita ada nggak ada pasangan ini menurut gue ya, ada nggak ada pasangan itu we are a single fighter, karena gimana pun juga kita punya satu hal atau hidup yang harus diperjuangkan masing-masing. Even sekarang lo udah ada pasangan, tapi kan belum tentu pasangan lo juga bisa berjuang buat lo sepenuhnya. Iya. Seperti itu. Betul. Jadi kalau menurut gue ada nggak ada pasangan sih tetap single fighter. Cuman yang membedakan adalah status kan. Betul. Statusnya Aldi Tama udah menjadi seorang suami dan sekarang ada di sini, mungkin bisa kasih, ini kan tujuannya untuk saling menginspirasi nih teman-teman yang masih single menghadapi social judgment dan akhirnya bisa
melangkah ke jenjang seperti Aldi Tama, nikah di umur 36, benar kan? Nikah umur 36. Terus menurut gua ketika lo sudah masuk usia 30 kan ada panik-paniknya, ya kan? Bener. Tapi lo harus bijak juga untuk menentukan pilihan apakah lo akan menikah atau tidak. Terus hidup lo mau kemana. Menurut gue memasuki umur 30 tuh panik, tapi lo juga harus bijak menentukan itu semua. Oke. Gitu. Dan ketika lo sudah memilih, lo tidak bisa melihat ke belakang. Oke. Gitu. Jadi ya udah, kan ada orang yang baru nikahnya 2 bulan udah dicerai. Salah nih gue nikah nih kayaknya nih gitu. Ya kan? Tapi begitu lo udah tua, kok gue gak nikah ya gitu. Padahal kan mau nikah gak nikah, mau punya pasangan gak pasangan itu bukan sesuatu yang salah. Itu misteri hidup sih sebenarnya. Bener gitu. Kita pernah punya orang tua tapi kita tidak wajib untuk menjadi orang tua. Bener gitu. Ya kalau gitu sekarang input yang paling berguna nih kira-kira untuk dipraktekin juga sama teman-teman yang bisa survive dan bisa menjalani hidup ini dengan ya apa adanya. Tadi kan Aldi Tama juga bilang gue casual lah gitu, supaya lebih waras juga khususnya menghadapi bukan cacian ya, bisa dibilang kayak judgement dari orang-orang ya, lu nggak nikah lo kapan gitu menjadi single itu seperti apa sih, saling menyemangati aja dari seorang Aldi Tama. Jadi kalau ditanya misalnya kok belum nikah sih, emang lu bahagia nggak punya sudah nikah? Gak gitu apa-apa tuh ya gitu ya. Nggak apa-apa. Oke. Emang nggak pengen punya anak? Enggak. Gitu. Oke. Sesimpel itu aja sih. Tapi lu ngomongnya juga jangan munafik ya. Jangan lo habis ngomong kayak gitu sampai gue mah nangis-nangis ya. Oke. Gitu. Jadi memang apa adanya lah ya. Apa adanya aja gitu. Kok kayak gue dong pergi sama keluarga. Nggak apa-apa, gue juga sendiri juga nyaman. Lo yang punya pasangan dulunya juga pernah sendiri gitu. Kalau ternyata lu waktu sendiri lo nggak bahagia dan lu punya pasangan juga nggak bahagia, itu berarti kan masalahnya bukan lu punya pasangan apa enggak, tapi masalahnya di diri lo sendiri. Makanya tadi gue bilang ya lo membayangkan bahwa lo hidup itu memang buat diri lo sendiri sebenarnya. Dan lo jangan mengharapkan orang lain bisa membuat lo bahagia. Capek cuy. Benar. Berarti yang bisa bahagiain kita adalah kita sendiri. Iya. Gitu. Harus punya me time aja. Seperti itu. Coba tolong dihapus air matanya. Enggak, aku gak menangis. Aku hanya terharu ternyata. Oh gitu. Oke. Menurut gue yang so tahu ini. Enggak lah, gak so tahu itu bisa bermanfaat kan teman-teman yang mungkin tadinya gak kepikiran. Oh iya benar juga ya me time. Oh gue me time ngapain? Oh kalau Aldi kan dengerin musik, main game. Iya, tapi maksud gue gini, tahu ngapain gitu. Lo udah ada di fase lewat dari 30 tahun, jadilah diri lo apa adanya. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Kalau nggak suka, bilang tidak suka dengan cara yang menyenangkan untuk didengar, gitu kan, itu penting. Udah selesai buat gue sih, gitu aja. Gitu. Ya kita punya pasangan juga ada aja masalahnya ya, maksudnya dua manusia hidup bersama kan, ada aja gitu. Bener. Oke, kalau gitu. Semangat dong buat yang single fighter. Remember, you're not alone. Iya, you're not alone. Terus dengerin terus ya, listen to Kimi FM yang gue harapkan akan seminggu sekali. Amin. Amin. Mudah-mudahan bisa terrealisasi. Thank you banget. Intinya kan kita saling support, termasuk kakak Aldi juga sudah support menjadi narasumber di episode 21 ini. Betul. Satu lagi. Lo sebagai teman yang baik, sebagai seorang manusia, mungkin lo tidak berguna untuk pasangan, tapi lo bisa berguna buat orang banyak, itu pahalanya sama aja bakal lebih besar gitu. Jadi jangan terpuruk lo sebagai kenapa gue masih sendiri sih, apa yang salah sama diri gue sih, enggak juga. Jangan pernah berpikir kayak gitu. Intinya gitu. Tetap jadi orang bermanfaat ya. Karena gitu. Kita nggak tahu amal ibadah juga bukan kita atau manusia yang nyatat kan. Ada Tuhan dan para malaikatnya yang mencatat amal ibadah kita. Bener. Semakin kita berbuat baik ke semua orang, yang ngedoain kita adalah orang-orang itu. Gitu. Termasuk ngedoain kita cari pasangan. Terima kasih buat kamu yang sudah nyimak Listen to Kimi FM with Aldi Tama. Simak episode terbaru Listen to Kimi FM bersama narasumber single fighter inspiratif lainnya di setiap minggu ke-1 dan minggu ke-3 setiap bulan. So stay tune, listen to Kimi FM. Bye.